Oke, materi hari ini mengenai distribusi sampling. Kalau kita bicara mengenai distribusi sampling, itu nanti akan kalian temui mengenai populasi dan sampel. Oke, ada yang sudah tahu apa itu populasi, apa itu sampel? Atau sudah pernah mendengar? Populasi apa atau misalkan sampel itu apa? Misalnya kalian akan penelitian mengenai selera konsumen mahasiswa agribisnis UNS terhadap minuman Thai tea. Maka populasinya siapa? Mahasiswa agribisnis, Bu. Mahasiswa agribisnis. Sampelnya siapa? Beberapa dari mahasiswa agribisnis tadi. Berarti yang tadi populasinya adalah seluruh mahasiswa agribisnis. Sedangkan sampelnya adalah bagian dari populasi itu. Oke, kalau misalkan kalian akan penelitian mengenai bagaimana pengaruh kuliah daring terhadap IPK mahasiswa pertanian, maka populasinya adalah mahasiswa pertanian. Seluruh mahasiswa pertanian. Oke, ada kata seluruhnya karena populasi ini adalah keseluruhan atau totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Jadi, kalau kita bicara populasi ada kata-kata seluruh atau totalitas. Sedangkan sampel adalah bagian dari seluruh yang tadi. Itu bedanya. Oke, saya lanjutkan. Kalian sudah ketemu dengan ini, lambang parameter dan statistik kemarin. Menghitung rata-rata, menghitung min. Kemudian ada median, modus. Sudah ya diajarkan kemarin ya. Kita nanti akan ketemu lagi dengan bagaimana menghitung rata-rata. Kemudian kalian juga sudah ketemu dengan varian. Sudah ketemu dengan simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian jumlah observasi, proporsi. Sudah? Kemarin ketemu? Ada yang belum ketemu? Coba diingat lagi. Karena nanti ini lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin masih ada yang belum paham, maka nanti mengerjakan yang ini tambah bingung. Coba kemarin ingat tidak bagaimana cara menghitung rata-rata kalau misalkan kita punya data 10. Kemudian rata-ratanya bagaimana? Total dari seluruh nilai dibagi dengan jumlah nilai tersebut. Oke, berarti ingat ya. Kemudian menghitung varian, coba nanti dibuka lagi. Menghitung simpangan baku, ada rumusnya tidak? Ada rumusnya. Saya kemarin membuka materi sepada kalian. Sepertinya dari pertemuan pertama sampai pertemuan kemarin sebelum UTS banyak sekali tugasnya ya. Harapannya benar paham tugas yang kalian kerjakan karena nanti ini beruntun sampai dengan terakhir. Nanti juga akan kalian gunakan ini ketika mata kuliah ekonometrika. Jadi kalau kalian di sini sedikit bingung, nanti di sana tambah bingung. Jadi di sini di-clearkan dulu, benar-benar paham dulu, nanti kita lanjutkan. Kemudian hari ini kita juga akan mempelajari mengenai metode sampling. Metode itu cara pengumpulannya. Ada banyak cara. Kenapa kita tidak meneliti menggunakan populasi saja? Kenapa harus sampel saja? Ini alasannya. Objek penelitiannya homogen. Karena objeknya sama, tadi misalkan seluruh mahasiswa agribisnis. Karena seluruhnya dan jumlahnya banyak, maka tentu saja kita memilih untuk menggunakan sampel saja. Karena sampel itu mencirikan populasi. Makanya nanti ada metode-metode tertentu bagaimana kita mengambil sampel. Sampel itu tidak bisa diambil sembarangan. Artinya kita misalkan karena kita kenal dengan si A, si B, dan si C, mereka yang dijadikan sampel itu tidak bisa. Jadi sampel itu ada sebarannya. Bagaimana cara pengambilannya itu ada. Kemudian yang kedua, objek penelitiannya mudah rusak. Makanya daripada kita menggunakan
populasi atau biasanya disebut sebagai sensus, kita menggunakan sampling. Kemudian menghemat biaya dan waktu. Bayangkan ketika kalian penelitian menggunakan semuanya mahasiswa harus kalian teliti, maka jelas wasting time, kemudian biayanya juga mahal. Kemudian masalah penelitiannya, ukuran populasinya dan faktor ekonomis. Ini alasan-alasannya. Selanjutnya apa saja jenis pengambilan sampel? Ada dua, yang pertama adalah random sampling, nanti ada non-random sampling. Yang random sampling itu ada 4. Nanti akan kalian lanjutkan ini di mata kuliah MPSE. Oke, yang pertama simple random sampling. Sudah pernah mendengar? Belum ya? Metode ini jadi misalkan begini, kalau kalian penelitian tadi, misalnya pengen penelitian tentang bagaimana selera konsumen mahasiswa agribisnis terhadap Thai tea merek X. Nah, simple random sampling ini yang pertama harus kalian lakukan, kalian cari data seluruh mahasiswa agribisnis dulu. Itu kalian cari dulu datanya, kemudian kalian berikan nomor dari 1 sampai dengan, misalkan jumlah mahasiswanya 500, 1 sampai dengan 500. Kalau sudah, kemudian kalian ambil sampelnya. Misalnya sampel yang kalian butuhkan 50. Nah, simple random sampling ini nanti kalian mengambil. Bisa misalkan cara yang paling gampang kalian tulis menggunakan semacam kertas kemudian dikelinting gitu loh. Kalau kalian arisan ingat dikocok gitu. Nah, itu dikocok namanya satu-satu. Siapa yang keluar sebanyak 50 kali itu, itulah yang dijadikan sampel. Itu bisa. Itu cara yang paling sederhana. Bisa juga menggunakan tabel random. Ini tabelnya. Tabel ini ada banyak, jadi kalau kalian nanti cari di internet tidak harus seperti ini, itu boleh. Karena tabelnya kalau kalian nanti baca buku statistik itu berlembar-lembar, bisa ngambil dari halaman berapapun terserah. Jadi misalkan kalian punya data 500 tadi populasinya, mau ngambil 10 sampel, itu kalian bisa gunakan tabel ini. Maksudnya gimana? Tadi kan kalian sudah memberi nomor dari 1 sampai 500. Kemudian kalian misalkan menggunakan dari kiri atas kemudian ke bawah. Baca 2 digit saja, karena yang kalian butuhkan 500. Misalnya 36. Ini berarti kalian dari yang nomor tadi 1 sampai 500 cari nomor 36 namanya siapa. Itulah sampel kalian. Kemudian nomor 46, cari nomor 46 namanya siapa. Itu sampel kedua kalian. Kemudian cari nomor 31. Nomor 84. Begitu terus sampai kalian dapatkan jumlah sampel yang kalian inginkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Kalau misalkan kita persempit lagi, jumlah populasi yang kita punya hanya 100 orang. Kemudian kita mengambil 10 orang. Kalian boleh ambil misalnya dari kanan. Dari kanan, angkanya dari belakang ke depan. Itu boleh. Jadi aturan tentang pembacaan tabel random ini bebas. Yang penting kalian jelas aturannya. Artinya kalau kalian mulai dari bagian kiri atas ke bawah, maka itu akan terus ke bawah. Jangan kiri atas kemudian loncat ke bagian tengah, ke bagian sampingnya lagi, itu tidak ilmiah. Itu. Kemudian selanjutnya, selain simple random sampling, ada systematic sampling. Bedanya, kalau sistematik ini secara sistematis atau urutan tertentu. Misalnya tadi, kalian punya data 500 populasi, kemudian mengambil 50 atau mengambil 10 misalkan. Kalian nanti pilih intervalnya berapa. Misalnya, kalian pengen intervalnya 10-10. Berarti kalian cari yang nomor 1, kemudian nomor 11, nomor 21, nomor 31, 41, 51, dan seterusnya itu akan menjadi sampel kalian. Itu systematic sampling. Kelihatan bedanya ya dengan simple random sampling. Selanjutnya ada stratified random sampling. Ini model strata. Model strata ini biasanya digunakan pada saat
kalian meneliti terutama di bidang pertanian ya. Karena biasanya masing-masing individu itu punya luas lahan yang berbeda. Nah, biasanya pakai strata. Dibaginya berdasarkan apa? Berdasarkan luas lahannya. Jadi kalau kalian mau meneliti mahasiswa agribisnis tadi, boleh dibagi berdasarkan apa stratanya. Misalkan strata, mohon maaf, uang saku. Itu boleh. Jadi kalau seperti itu boleh dibagi. Tapi kalau misalkan yang kalian bagi adalah wilayahnya, itu masuk di dalam cluster atau cluster sampling. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara stratified dengan cluster sampling. Sampai di sini mengenai random sampling ini ada pertanyaan? Belum. Oke, saya lanjutkan ke non-random sampling. Non-random ini ada kuota sampling, ada sampling pertimbangan, dan sampling seadanya. Ini jarang sekali digunakan untuk penelitian-penelitian di bidang kita. Karena biasanya kalau non-random sampling ini kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang random sampling tadi, karena kita punya cara pengambilannya dengan baik dan benar, itu lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik penentuan jumlah sampel. Ada dua. Satu, pengambilan sampel tanpa pengembalian dan dengan pengembalian. Masih ingat yang bagian bawah ini rumusnya apa? Ada huruf C. Apa? Boleh kombinasi, betul. Kalian bertemu kombinasi di materi tentang apa? Probabilitas apa? Ya, pokoknya di probabilitas lah. Oke, di materi probabilitas ketemu dengan kombinasi. Bagaimana cara menghitung kombinasi ini? Kombinasi 2 dari 3. Berarti yang di bagian atas itu berapa? 3 atau 2-nya? 3. 3 di tanda pentung itu bacanya apa? Faktorial. Ya. Masih ingat ya, 3 faktorial berarti nanti 3 dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan tadi berapa? 2 apa? 2. Oh, 2 faktorial. Oke. Cara menghitung faktorial gimana? Masih ingat? 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Betul sekali. Oke, ada yang punya kalkulator matematika atau kalkulator statistik? Kalau kalian punya di rumah nanti bisa dibuka. Di sana langsung ada bentuk seperti ini. Kombinasi dan satu lagi adalah temannya permutasi. Dia ada. Jadi nanti kalau misalkan kalian cari yang jumlahnya banyak, misalnya 10 dari 60, itu kan lumayan ya. 10, 20, 10, 9, 8, 7 kan lumayan. Kalau yang 60 ini nih, 60, 59, 58 kan sampai ke belakang lumayan tuh. Itu bisa gunakan kalkulator matematika. Di sana kalau kalian masukkan angkanya, dia langsung keluar berapa angkanya. Tapi kalau kalian tidak bisa gunakan kalkulator di HP kalian, itu ada faktorial di situ. Coba dibuka HP-nya, ada tidak faktorial? Harusnya ada. Mungkin bisa menggunakan aplikasi Photomat, Bu, biasanya. Oh, dengan aplikasi? Itu bisa juga. Yang tidak dengan aplikasi? Di HP bisa, Bu. Bisa, tapi faktorialnya saja ya. Jadi nanti kalian bisa satu-satu. Jadi faktorialnya 60 berapa, kemudian nanti faktorialnya 10 berapa. Jadi satu-satu. Kalau tadi pakai, apa tadi Mas aplikasinya Mas? Kalau pakai Photomat itu juga bisa langsung. Misalkan kombinasi berapa dari berapa gitu bisa. Oke, berarti bisa ya nanti kalau saya keluarkan ujian dalam jumlah yang lumayan banyak, bisa gunakan itu ya. Oke, saya ingatkan, N besar ini tadi apa? Populasi. Sedangkan N kecil ini apa? Sampel. Sampel.
Berarti kalau misalkan saya punya soal seperti ini, nomor 1 dulu. Sudah? N besarnya berapa? 6. 6. N kecilnya berapa? 3. 3. 3. Tadi rumusnya? N besar pangkat N kecil. Jadi 6 dipangkatkan dengan 3. 3, berapa hasilnya? 216. 216. Kemudian soal nomor 2. Sudah dicatat, N kecilnya berapa? 3. 3. N besarnya 4. 4. Berarti Kombinasi 3 dari 4. kombinasi 3 dari 4, berapa hasilnya? 4. 4. Oke, jadi di sini tahu bedanya ya. Kita menentukan jumlah sampel bisa dengan cara ini. Jadi kalau tadi kalian punya 500, kemudian kalian akan mengambil sampel sebanyak 50, kombinasinya berapa? Kombinasi 50 dari 500, ketemu tidak? Coba tadi yang pakai aplikasi, Mas, ketemu tidak, Mas? Mohon maaf, Bu. Tapi sepertinya kalau misalkan pakai aplikasi yang Photomath tadi itu ada batasannya. Jadi Ada batasannya. kalau misalkan terlalu besar nggak bisa muncul. Nggak bisa, oke. Oke, yang penting tahu cara menghitungnya, itu cara menghitung sampel. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang distribusi sampling tadi. Saya ingatkan menghitung rata-rata. Kemudian nanti kalian juga harus menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Kita langsung saja ke contoh yang paling akhir. Coba dipahami dulu soalnya. Yang pertama, sudah tahu apa yang diketahui dari soal nomor 1 ini? Populasi dan juga sampelnya. Populasi ada, sampelnya ada, nilai dari populasinya ada. Ya. Ada 8 tadi, berapa saja? Sebentar saya lihat. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu nilai populasinya. Untuk apa? Karena kita akan menghitung rata-rata. Oke, kita akan gunakan rumus yang mana? Kalau kita punya soal seperti tadi, yang diketahui seperti tadi, kita pakai yang mana? Yang atas, Bu. Atas, Bu. Atas. Kenapa yang atas? Karena Tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. tanpa pengembalian. Oke, bisa ya mengerjakannya. Silahkan nanti kalian kerjakan. Kemudian yang nomor 2. Oh, sebentar. Kalian harus menghitung mu-nya, rata-ratanya. Menghitung rata-rata masih ingat ya? Tadi disebutkan sama Mbak Zulfah, ditambahkan dulu kemudian dibagi. Kemudian menghitung simpangan bakunya. Masih ingat tidak menghitung simpangan baku? To itu sama dengan akarnya to kuadrat. Kalian cari dulu to kuadratnya berapa. Masih ingat caranya?
Kalau kalian punya data populasi, kemudian ada rata-ratanya diketahui, kalian menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Sudah ya dengan Bu Aulia kemarin diajarkan? Sudah, Bu. Oke, silahkan dibuka lagi catatannya, menghitung standar bakunya dulu. Kalau standar bakunya sudah ketemu, baru kalian bisa memasukkan ke rumus ini. Itulah kenapa saya bilang yang kemarin itu masih berhubungan dengan yang ini dan nanti berhubungan dengan mata kuliah yang lain. Makanya jangan sampai bingung. Diklirkan dulu, yang kemarin masih bingung dibaca lagi, dibuka lagi, dipelajari lagi. Kalau malu tanya dengan saya, bisa tanya ke temennya. Kalau mau japri juga boleh, bisa WA dengan saya kalau misalkan butuh pemahaman lebih dalam. Karena ini nanti berlanjut terus, ya. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua ini nanti juga berhubungan dengan yang kemarin kalian pelajari di bab terakhir mengenai tabel set. Jadi kalau di sini ini sudah diketahui rata-ratanya, sudah diketahui simpangan bakunya, sudah ada sampelnya, ada jumlah populasinya, kalian diminta mencari probabilitasnya antara jam 9 dan jam 10. Ini sama dengan kalian mencari tabel setnya dulu. Masih ingat kemarin rata-rata untuk X sama dengan 9, kemudian rata-rata untuk X sama dengan 10, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi Z, rumus Z. Kemudian nanti kalian cari berapa nilai Z dari tabel Z yang kemarin sudah dibagi oleh Bu Aulia. Itu nanti ketemu probabilitasnya. Bentar, itu menggunakan rumus yang mana? Ada simpangan baku, ada rata-rata, jumlah karyawannya, sampelnya 10, kemudian populasinya 50. Kalau sampelnya 10 dan populasinya 10, kalian gunakan yang untuk populasi terbatas N per N lebih dari 5% atau kurang dari sama dengan 5%. Atas, Bu. Yang Yang atas. populasi Oke. terbatas. Jadi sudah ketemu ya cara mengerjakannya. Ini menggunakan Z, jangan lupa. Kalau bicara masalah Z, maka nanti ketika ketemu nilai Z-nya berapa, kita baca dari tabel Z, nanti dikembalikan lagi ke nilai semula. Ya. Kemarin sudah diajarkan sampai situ belum? Materi tabel Z kemarin sudah diajarkan cara membaca tabel Z? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, nanti bisa dicoba. Silahkan bisa kalian kerjakan. Boleh kalian kerjakan individu, boleh berkelompok, tapi kirim kesempatannya masing-masing ya. Kerjakan selama jam perkuliahan ini. Saya tidak berharap mengerjakan di luar jam, karena harapannya kalian setelah perkuliahan ini maka tugasnya selesai, kecuali memang tugas yang sangat mendadak sekali ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Tadi maksudnya dari setelah ketemu nilai Z, kemudian dicari nilai di tabel Z-nya, lalu dikembalikan lagi ke nilai semula itu maksudnya gimana ya, Bu? Karena pertanyaannya itu tadi kan 9 dan 10. Ketika kalian nanti mencari 9, antara jam 9 dan jam 10, itu nanti ada dua nilai ya? Iya, Bu. Nah, ada dua nilai. Dua nilai ini satu masing-masing nilai dimasukkan ke rumusnya Z. Ingat tidak rumusnya di tabel Z itu? Yang Z sama dengan rata-rata dikurangi mu rata-rata dibagi dengan X rata-rata? Ada, rumus itu kemarin diberikan tidak? Iya. Nah, Iya, Bu. ketika kita dapat nilai itu kan belum nilai ya. Itu masih misalkan nilainya 1,67 hasil perhitungan itu. Maka 1,67 kalian cari di tabel Z-nya. 1,67 itu nilainya berapa? Nanti kan ketemu dalam bentuk apa? Persentase bukan? Oke,
Kalau masih bingung bisa di-sharekan materinya Bu Aulia yang tabel C tidak? Yang terakhir kemarin. Siapa yang masih simpan? Sampai mana Bu Aulia mempelajarinya?